Pada bab ketiga ini, saya akan membahas tahapan evaluasi, penerapan solusi, dan analisis biaya dalam integrasi sistem pencahayaan. Setelah proses survei lapangan dan simulasi dilakukan, tahap ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem pencahayaan yang dirancang benar-benar optimal, baik dari sisi kenyamanan visual maupun efisiensi energi. Tahap pertama adalah evaluasi hasil. Pada tahap ini, data hasil pengukuran langsung di lapangan dibandingkan dengan hasil simulasi pencahayaan. Perbandingan ini bertujuan untuk melakukan validasi, sehingga dapat diketahui apakah simulasi yang dilakukan sudah merepresentasikan kondisi nyata secara akurat atau masih memerlukan penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah penerapan solusi. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan atau optimalisasi sistem pencahayaan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penambahan light shelf atau tirai horizontal. Elemen ini berfungsi untuk membantu mendistribusikan cahaya alami secara lebih merata ke dalam ruang, sekaligus mengurangi silau akibat cahaya matahari langsung. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan analisis biaya, yaitu dengan menghitung potensi penghematan energi dan biaya listrik setelah sistem pencahayaan terintegrasi diterapkan. Analisis ini penting untuk menunjukkan bahwa solusi pencahayaan yang dirancang tidak hanya nyaman secara visual, tetapi juga efisien dan layak secara ekonomi. Dengan melalui tahap evaluasi, penerapan solusi, dan analisis biaya, sistem pencahayaan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna ruang dan pengelola bangunan. Dari permasalahan yang ditemukan, kini kita masuk ke tahap perumusan solusi optimal dan rekomendasi sebagai langkah perbaikan yang dapat diterapkan ke depannya. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan solusi optimal dan rekomendasi dalam penerapan sistem pencahayaan terintegrasi. Pencahayaan yang optimal tidak hanya bergantung pada satu aspek, tetapi merupakan hasil dari kombinasi antara desain arsitektur, pemanfaatan teknologi, serta manajemen operasional yang baik, sehingga mampu menciptakan ruang yang efisien dan nyaman. Dari sisi desain orientasi dan bukaan, bangunan sebaiknya dirancang dengan mempertimbangkan arah datangnya cahaya matahari. Penempatan bukaan yang tepat dapat memaksimalkan cahaya alami sekaligus meminimalkan silau dan panas berlebih. Dengan perencanaan yang baik, kebutuhan pencahayaan buatan pada siang hari dapat dikurangi. Selanjutnya, diperlukan elemen adaptif tambahan untuk mengoptimalkan distribusi cahaya. Penggunaan light shelves atau blind horizontal dapat membantu memantulkan dan menyebarkan cahaya alami secara lebih merata ke dalam ruang, sekaligus meningkatkan kenyamanan visual bagi pengguna. Selain itu, penggunaan lampu LED yang efisien juga menjadi rekomendasi utama. Pemilihan lampu LED perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ruangan, terutama dari segi daya atau watt yang digunakan. Dengan menyesuaikan kapasitas lampu terhadap fungsi ruang, sistem pencahayaan dapat bekerja secara optimal tanpa pemborosan energi. Secara keseluruhan, penerapan solusi ini diharapkan mampu menghasilkan sistem pencahayaan yang tidak hanya efisien secara energi, tetapi juga mendukung kenyamanan dan produktivitas pengguna ruang. Pada tahap simulasi awal, penggunaan perangkat lunak seperti Dialux, Revit, atau aplikasi sejenis sangat penting untuk memprediksi distribusi cahaya alami dan buatan sejak tahap perencanaan. Simulasi ini membantu menentukan strategi pencahayaan yang paling sesuai dengan kondisi ruang. Selanjutnya, penerapan sistem kontrol cerdas, seperti dimming otomatis atau sensor cahaya, memungkinkan intensitas pencahayaan menyesuaikan kondisi lingkungan secara real-time. Dengan cara ini, penggunaan energi dapat lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pencahayaan. Terakhir, pengukuran lapangan secara rutin perlu dilakukan secara berkala, misalnya setiap pergantian musim. Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan performa sistem pencahayaan tetap optimal dan sesuai dengan kebutuhan ruang dalam jangka panjang. Dengan menerapkan simulasi yang tepat, sistem kontrol yang cerdas, dan evaluasi lapangan yang berkelanjutan, solusi pencahayaan dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung kenyamanan, produktivitas, dan efisiensi energi di lingkungan bangunan. Sebagai kesimpulan, pencahayaan yang optimal dapat dicapai melalui integrasi cerdas antara cahaya alami dan cahaya buatan. Pendekatan ini merupakan strategi yang efisien dan berkelanjutan untuk memenuhi standar pencahayaan di Indonesia. Dalam iklim tropis, cahaya alami menjadi aset penting yang dapat dimanfaatkan secara maksimal melalui orientasi dan desain bukaan bangunan yang tepat. Pemanfaatan cahaya alami ini mampu menghasilkan tingkat pencahayaan yang tinggi serta mengurangi ketergantungan pada lampu di siang hari. Ketika dikombinasikan dengan lampu LED yang efisien dan sistem kontrol cerdas seperti dimming dan sensor cahaya, sistem pencahayaan dapat menghemat energi hingga sekitar 25–50%. Hal ini membuktikan bahwa efisiensi energi bukan hanya konsep, tetapi dapat diterapkan secara nyata. Keberhasilan strategi ini sangat didukung oleh simulasi pencahayaan dan pengukuran lapangan.
Keduanya menjadi dasar penting dalam memastikan sistem pencahayaan bekerja optimal, nyaman, dan sesuai standar. Sebagai bonus, bagi mahasiswa desain, pemahaman tentang teknik pengaturan pencahayaan dalam fotografi dan sinematografi menjadi hal yang sangat penting karena pencahayaan berperan besar dalam membentuk mood, suasana, dan estetika visual sebuah karya. Pada studio lighting, pencahayaan sepenuhnya menggunakan cahaya buatan yang dapat dikontrol secara presisi. Dalam pengaturannya, dikenal beberapa jenis lampu utama seperti key light sebagai sumber cahaya utama, fill light untuk mengurangi bayangan, serta rim light atau backlight untuk memberikan pemisahan antara subjek dan latar. Teknik ini memungkinkan fotografer atau sinematografer mengatur bayangan, kedalaman, dan dimensi visual secara maksimal sesuai konsep yang diinginkan. Sementara itu, pada outdoor atau available light, pencahayaan mengandalkan cahaya alami atau cahaya sekitar di lokasi pengambilan gambar. Teknik ini sangat optimal digunakan pada waktu golden hours, yaitu pagi atau sore hari ketika cahaya matahari lebih lembut dan hangat. Dengan memanfaatkan kondisi cahaya lingkungan, teknik ini mampu menghasilkan efek visual yang lebih natural dan dramatis. Dengan memahami kedua pendekatan ini, mahasiswa dapat lebih fleksibel dalam memilih dan mengolah pencahayaan sesuai kebutuhan konsep visual yang ingin ditampilkan.